Oke, kita ke mata kuliah dinamika struktur ya. Untuk bab yang baru yaitu SDOF atau bisa disebut sebagai single degree of freedom gitu ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu single degree of freedom, kita akan mempelajari tentang terminologinya gitu ya. Terminologi itu maksudnya adalah filosofinya gitu ya. Pada dasarnya sebuah benda itu berada pada ruang 3 dimensi. Kita posisikan benda ini pada ruang 3 dimensi. Ada sumbu X. Sumbu X itu yang berwarna oranye atau merah ya. Kemudian sumbu Y itu yang berwarna hijau, yang ke atas ya, vertikal. Kemudian ada sumbu Z. Z itu arah warna biru, arahnya ke depan, ke belakang, atau yang tegak lurus terhadap benda itu. Nah, ini kan tadi kita sebelum sampai ke SDOF itu apa, kita ke DOF-nya dulu, ya, pengertian dari kebebasan bergerak. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya DOF atau degree of freedom itu adalah kemungkinan sebuah benda bergerak di beberapa arah dari posisi semula. Jadi di sini ada kata-kata kemungkinan karena memang banyak gitu ya. Kemudian jumlahnya lebih dari 1 di beberapa arah. Nah, karena tadi dikatakan bahwasannya benda ini itu terletak pada ruang 3 dimensi, maka ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah benda ini pasti akan mengalami perpindahan atau bergerak ya, atau kita sebut dengan translasi, perpindahan tempat ya kan, bergerak pada 3 arah. 3 arah itu maksudnya apa? Ya arah X, ya kan, benda itu bisa bergerak ke arah X, arah Y, dan arah Z. Ya, itu berarti ada 3. Oke. Translasinya ada 3 kemungkinan. Selain mengalami translasi, benda itu juga akan mengalami namanya perputaran atau berotasi. Nah, rotasi ya gambar panah ini ya. Muter, muter, ya kan? Pada berapa arah? 3 arah juga, karena ada 3 ruang ya. Berputar pada arah X, berputar pada arah Y, kemudian apalagi berputar pada arah Z. Jadi benda ini gitu ya, kemungkinan dia bergerak totalnya ada berapa arah atau berapa gerakan tepatnya ya. Berarti 3 ditambah 3. Artinya kesimpulannya adalah suatu benda itu memiliki 6 kemungkinan pergerakan. Jadi benda itu punya 6 probabilitas ya, kemungkinan bergeraknya kemana. Translasi ke arah X, Y atau Z, atau berputar ke arah X, Y atau Z. Berarti total ada 6 kemungkinan benda itu mengalami pergerakan. Nah, sini yang kita tanyakan kan materi kita tentang SDOF. Terus SDOF itu apa gitu ya? Kalau dari namanya adalah single degree of freedom, artinya adalah single itu adalah 1. Jadi dari 6 kemungkinan pergerakan ini, nanti kita akan menentukan 1 pergerakan yang dia itu sifatnya adalah dominan. Ya, dia bersifat dominan, paling berpengaruh. Seperti itu. Oke, dari 6 pergerakan tadi, di sini kita akan menentukan benda itu kita anggap dominan hanya 1 arah saja. Terus 5 arah lainnya gimana? 5 arah lainnya itu gerakannya hanya sedikit sekali atau kita abaikan. Karena saking kecilnya itu ya, maka kita abaikan. Karena ada 1 gerakan yang dia dominan. Nah, itulah yang dimaksud dengan SDOF. Contohnya
kita ambil contoh, ini ada suatu, apa ini namanya? Dia tahu kan? Struktur dengan tumbuhan apa? Roll atau sendi atau apa? Jepit. Ini namanya tumbuhan jepit. Tumbuhan jepit dengan panjang balok, kita anggap balok ya, atau batangnya sepanjang L. Kan? Kemudian diberi beban terpusat di ujung. Ya. Apa yang muncul akibat ada beban ini, maka akan timbul namanya deformasi. Deformasi itu nih. Jadi dia akan bengkok ke bawah gitu kan ya. Dan nilai deformasinya adalah sebesar Y0. Kelihatan ya, kelihatan kan. Nilainya cukup besar gitu ya. Namun sejatinya pada kenyataannya sebenarnya tidak hanya terjadi deformasi gitu loh. Atau perubahan bentuk ya. Tetapi sebenarnya ada rotasi yang terjadi di sini. Tetapi sangat kecil sekali atau sedikit. Ya kan? Apalagi kalau ini kan bendanya diam. Bayangkan kalau misalkan bendanya bergerak. Naik turun gitu ya. Maka deformasinya pun sama ya. Akan mengalami pergerakan juga. Hanya rotasinya tetap sangatlah sedikit atau bahkan tidak nampak. Hampir tidak nampak. Nah, dengan kondisi inilah. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya deformasi ini atau perubahan bentuk adalah gerak ya. Bentuk gerakan dari apa namanya ini tadi struktur dengan tumbuhan jepit yang dominan. Meskipun ada rotasi, tapi yang kita ambil adalah hanya yang deformasi. Kenapa? Karena itu yang paling dominan dibandingkan dengan rotasi. Nah, inilah makna dari SDOF tuh seperti itu, gitu ya. Kenapa nanti ada SDOF, kemudian ada MDOF. Semoga bisa dipahami ya. Berarti kita itu mengambil ya hanya satu gerakan yang dominan saja, gitu ya. Itu dinamakan dengan SDOF. Contoh kasus SDOF nih. Contoh kasus ya. Pernah lihat ini? Ini ada plat lantai atau atap lah ya. Tapi dari plat. Biasanya kalau bentuk-bentuk seperti ini ada plat, kemudian banyak kolom-kolomnya ini di rumah sakit ya biasanya ya. Bisa Anda lihat misalkan di rumah sakit kan ya lorong-lorong itu loh ya. Ya kan? Banyak kolomnya, kemudian di atasnya ada atap dari plat gitu ya. Nah, kolom-kolom ini platnya dari beton, ya kan? Platnya dari beton. Kemudian ini kolom-kolomnya dari baja dan jumlahnya banyak gitu ya. Apabila kita akan menghitung deformasinya, ini ada 3 kemungkinan deformasi. Deformasi yang pertama adalah arah ke kiri dan ke kanan. Pasti ada ya. Ada arah ke kiri dan ke kanan. Ada pergerakan ya kan. Berarti kalau misalkan ada diberi beban atau diberi getaran, misalkan ada gempa lah misalkan ya, maka kemungkinan terjadi adalah adanya pergerakan arah kiri dan ke kanan. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi akibat tadi ya, kita beri beban, itu akan ada getaran arah memanjang. Memanjang itu berarti yang ke belakang.
ke depan, ke belakang. Nah, selain ada arah memanjang ke kiri kanan, pasti juga terjadi adanya rotasi. Ya kan? Nah, dari ketiga arah gerakan tadi, bisa dipastikan bahwasannya arah pergerakan ke kiri dan ke kanan inilah yang paling dominan. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Ya. Jaraknya dekat gitu ya, dan jumlahnya banyak dibandingkan dengan arah yang memanjang ataupun rotasi. Karena tadi nilainya kecil ya, yang arah memanjang dan rotasi ini, maka kita abaikan. Sehingga kita bisa mengambil satu saja yang dominan, yaitu arah pergerakan ke kiri dan ke kanan. Itu contoh. Kemudian yang kedua, ini ada tandon air ya. Menara air misalkan. Ini ada berat W, ya kan? Menara air seberat W. Berat ya. Kan pasti yang namanya suatu beban ada, suatu struktur ada bebannya, maka akan terjadi deformasi. Deformasinya ini. Deformasinya kemana? Ke kiri dan ke kanan. Ya kan? Nah, selain di bagian tandonnya juga di bagian kolomnya, tiangnya ya. Ini kita gambarkan sebagai tumbuhannya jepit. Jepit itu berarti seperti yang ini tadi ya, jepit. Cuma kan ini dibalik di bawah jepitnya ini, ke merah-merah ini ya. Ke bawah. Kemudian akan di bawah juga ini sebenarnya akan muncul juga gitu ya. Rotasi memanjang, cuma tetap yang dominan itu adalah yang arah ke kanan dan ke kiri. Contoh juga nih pada mainan anak-anak nih. Ya. Ini pergerakannya kemana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalau anak ini menggerakkan ke depan dan ke belakang atau ke kiri, ke kanan ya, kalau kita lihat dari tampak kita, ya dia arahnya ke situ ya. Dominannya ya cuma itu aja. Nggak mungkin dalam satu waktu ada dua pergerakan ya. Depan belakang sambil muter kalau dari mainan ini ya maksudnya. Atau kalau misalkan anak ini menggerakkannya ke atas dan ke bawah, ya arah dominannya berarti ya itu gitu ya. Gerakan dominannya adalah ke atas dan ke bawah. Berarti salah satu. Gak mungkin kan secara bersamaan dia bisa naik ke atas turun bawah plus bisa depan belakang. Pasti salah satu. Nah, satu arah yang dominan inilah yang kita sebut sebagai SDOF. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya SDOF ini, pergerakan yang dominan ini, yang akan kita cari adalah gimana ya, bagaimana respon pergerakan strukturnya, berapa ya frekuensinya gitu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya suatu pergerakan ini berhenti setelah bergetar. Karena kan gak mungkin ya suatu benda itu bergetar tapi gak diam gitu ya. Misalkan dia bergetar dengan sendirinya tapi lama-lama akan diam ya. Akhirnya akan diam ya. Dan kita ingin tahu berapa lama yang menyebabkan benda ini awalnya bergetar menjadi diam. Tentunya dengan proses ya. Awalnya cepat, lama-lama pelan, akhirnya diam atau berhenti. Terus bagaimana cara menuliskan persamaan getaran? Bagaimana cara membuat persamaannya ya? Pada benda SDOF. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya kasus-kasus SDOF yang akan kita temui di lapangan. Ini 15 menit aja, nanti ada lagi videonya. Saya cukupkan, kita lanjut ke video selanjutnya.